yang ini tidak dijamak. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Siang hari ini? Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Tapi sepertinya Pak Widodo bohong kalau lagi baik-baik saja. Kelaparan itu adik. Dewi Dodo itu. Ya, resikonya pelajaran di akhir begini anak-anak. Jadi nanti Ngantuk, mungkin Pak. Sebelum kita mulai, saya ingin Pak Asfian memimpin doa, Mas Asfian untuk memimpin doa materi yang akan kita bahas. Monggo Mas Asfian untuk dipimpin doanya. Terdengar nggak suara saya, Mas Fian? Itu Dengaran ya. Masih di mute. Ya. Kita awali pelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum dimulai saya ingin mengabsen. Ini anak-anak saya, anak-anak SMA, anak-anak aliyah. Tentu sudah nggak perlu banyak-banyak ngomongnya. Ini saya panggil Mbak Iva, hadir? Iya. Mbak Suryana, hadir? Hadir, Pak. Mas Bolip. Hadir, Pak. Pak, dia enggak dengar, Pak. Hadir, Pak. Kurang dengar ya? Mas Mbak Junaida? Hadir, Pak. Hadir semuanya ya, nggak ada yang goib ya? Hadir, Pak. Hadir. Hadir semua Pak Heri. Oh ya. Alhamdulillah kalau hadir pada siang hari ini, meskipun dengan agak kelaparan, tetap harus kita syukuri dan kita nikmati supaya nanti mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Begitu anak-anak ya. Amin. Iya, Pak. Ini kemarin saya pernah menyampaikan kepada tentang muamalah. Masih ingat dengan muamalah enggak? Lupa, Pak. Muamalah. Jual beli, Pak. Ya, muamalah. Muamalah itu bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak atau harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, kali ini, siang hari ini, kita akan mempelajari materi tentang jual beli. Jual beli. Tahu nggak jual beli? Tahu, Pak. Tahu nggak? Betul. Baik, apa jual beli? Ya, saya Gajian, Pak. Pak. Betul kan, beli. Dengar nggak, Mbak Eva? Jual beli itu apa? Transaksi, halo. Halo. Tukar-menukar barang, Pak. Transaksi yang dilakukan 2 orang atau lebih. Oke. Mas Widodo? Jajan ke warung, Pak. Iya. Artinya Mbak Iva, Mas Widodo, dan yang lain sudah memahami tentang makna secara bahasa. Sekarang sudah tahu belum jual beli secara syariat? Belum, Pak. Belum, Pak. Atau secara istilah lah, secara istilah. Belum. Pak. Mbak Suryana sudah tahu? Belum, Pak. Belum, Saya Pak. bacakan ya. Secara istilah antar barang yang membawakan konsekuensi kepemilikan barang tersebut atau jasa secara permanen pada yang lain. Artinya apa? Kalau sudah ditukar dan menukar, maka barang tersebut sudah menjadi haknya orang
Kemudian lanjut ke yang kedua, mengenai dalil kenapa harus ada jual beli. Jual beli ini harus ada dalilnya, harus dilakukan, boleh dilakukan karena di dalam di dalam banyak ayat, diantaranya itu di dalam Al-Quran. Ada yang sudah tahu di dalam Al-Quran itu ayatnya tentang jual beli itu. Yang wa ahalla itu loh. Wahallallahu bai'a. Nah itu. Wa ahallallaha Halallahu bai'a. wa ahallallaha atau ahallallahu. Ahalawahul bai'a. Ahallallaha atau ahallallahu. Masih gagal. Ahalawahul bai'a. Jadi yang Masih menghalalkan Allah yang diharam. Wa ahalawahul bai'a wa harama riba. Failnya Allah. Mbak Yai, boleh ahallallaha atau ahallallahu? Ahalallahu. Oke, berarti anak-anak sudah tidak terkecoh dengan bahasa yang lain. Nah, sorobnya juga sudah main. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, di sana difirmankan wa ahallallahul bai'a, yang artinya adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus kemudian itu dalilnya, berarti kalau misalnya nanti kita jual beli itu sudah ada dalilnya. Tadi sudah jajan belum, anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Sama sekali. Ya, belum. Belum mempraktekkan tadi. Belum istirahat. Belum istirahat. Ya, nanti kita percepat aja biar cepat-cepat istirahat. Terus masuk kepada secara praktek. Rampung. Secara praktek, jual beli itu ada 3 macam. Pertama, ini baik musyahadah. Baik musyahadah itu adalah jual beli yang secara langsung oleh pelaku transaksi barangnya bisa dilihat keseluruhan atau sebagiannya. Jadi misalnya beli beras kalau misalnya sebagiannya saja di dalam 1 karung misalnya sebagiannya saja itu sudah sah dan itu disebut dengan baik musyahadah. Yang kedua, baik mausuf. Baik mausuf itu adalah baik mausuf fidimah adalah transaksi jual beli yang wujudnya belum ada ketika akad, namun dia dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. Biasanya misalnya ada anak-anak, misalnya kalian sebagai anak-anak minta belikan sepeda motor yang bodinya begini, PCX model begini. Nah, itu disebut dengan baik mausuf fi timah. Dan yang terakhir adalah baik goib. Di antara kedua pelaku transaksi tidak mengetahui barangnya. Seperti contoh misalnya ibu-ibu beli bedak online, tapi nggak tahu barangnya, sama-sama nggak tahu. Atau salah satu tahu barangnya, itu disebut dengan baik goib. Kira-kira paham nggak yang saya sampaikan? Kelihatannya sulit dipahami karena sudah saking capeknya ini kayaknya. Itu ya, ini sudah capek kayaknya. Terus kemudian ini saya singkat masuk di rukun dan syarat jual beli. Jadi rukun dan syarat jual beli itu rukunnya ada 3. Pertama, harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua, barang dagangan atau alat pembayaran. Dan yang terakhir itu adalah ijab qabul. Sedangkan syarat-syaratnya adalah untuk penjual dan pembeli harus berakal.
atas kehendak sendiri, balik dan mumayyiz. Dan untuk syarat barang dagangan dan alat pembayarannya, barangnya adalah milik sendiri. Jadi nggak boleh nyilek atau utang, nggak boleh pinjam atau utang. Dapat diserah terimakan berupa materi ya, berupa langsung kelihatan bisa diberikan. Terus kemudian ada manfaatnya, suci dari najis, jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. Yang ijab kabul syaratnya adalah mengandung makna kesepakatan maksud jual beli. Bersambung antara ijab dan kabul. Saya beli, saya terima. Tidak berjangka, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Adalah materi tersebut. Saya ingin kira-kira apa yang saya sampaikan tadi paham semua belum, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, ya. Untuk pengertian rukun-rukunnya. Oke, sekarang kita coba, karena sudah paham semuanya, kita tes. Apakah benar-benar sudah paham tentang materi yang saya sampaikan atau belum? Kita buat kelompok aja ya, kita buat kelompok, 3 kelompok. Kelompok pertama nanti akan membahas tentang pengertian jual beli. Yang kedua, kelompok kedua akan membahas tentang praktek jual beli. Dan yang terakhir nanti kelompok ketiga membahas tentang rukun dan syarat jual beli. Kelompok kita buat koordinator saja. Koordinator kelompok pertama Mbak Iva, koordinator kelompok kedua Mbak Isti, koordinator kelompok ketiga Mas Golib. Ini saya kasih waktu berapa menit? 10 menit ya? Saya kasih waktu 10 menit untuk Mbak Isti berarti membahas tentang pengertian jual beli. Mas Golib membahas. Jadi Mas Golib ya? Mas Golib membahas tentang praktek jual beli. Satunya tadi siapa ya? Mbak Isti ya? Karena kesiangan, mudah lupa ini. Tentang rukun dan syarat jual beli. Sudah ya? Sudah dilihat, sekarang kita coba. Monggo untuk koordinator tentang pengertian jual beli, Mbak Isti ya? Saya, Pak. Dipresentasikan tentang pengertian jual beli. Belum saya, Pak. Pengertian, Pak. Ya. Ya Mbak Isti. Belum saya, Pak. Belum selesai. Mbak Iva, ya Mbak Iva. Saya ya. Mbak Iva yang pengertian jual beli ya. Pertama, terima kasih. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan untuk pengertian daripada jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah apa ya? Tukar menukar antara satu orang dengan orang lain yang ada dengan syarat-syarat tertentu. Sudah, itu Pak. Cukup presentasi saya dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menanggapi, Mas Widodo mungkin? Pak. Cukup semuanya ya untuk presentasi
Sudah Pak, cukup Masih Pak. kelompok pertama. Kelompok kedua, Mas Golib. Monggo Mas Golib tentang praktek jual beli. Praktek jual beli. Ya, Prakteknya Pak, itu rukunnya Pak. tadi pasti pas waktu betul katanya tadi Mbak Suryana, mungkin ketiduran. Tadi ada 3 tadi. Sinyalnya itu tadi, sinyalnya Ya, naik turun. mungkin temannya yang satu kelompok. Nah, mungkin oleh Bu Suryana silakan. Silakan. Temannya sinyalnya turun semua. Imunnya turun ya, imunnya ya. Punya turun nggak Pak? Asal imannya jangan. Ya, bagaimana kelompoknya Mas Golib? Cukup ya, kita anggap cukup ya. Dan Cukup, terakhir Pak. kelompoknya Mbak Isti. Oke. Monggo Mbak Isti tentang rukun dan syarat jual beli. Katanya cukup tadi Pak. Sudah cukup. Cukup. Waktunya Kita cukup. Ini ada pengawas loh ya, Pak Subuyon Melo. Ya. sudah, Pak. Cukup Pak. Ya cukup, berarti alhamdulillah ini yang paling bisa menjawab dari awal tadi kelompoknya Mbak Iva. Masih hadiah Pak. Saya nggak tahu. Yang lainnya tak tagih besok pertemuan selanjutnya ya, kelompoknya Mas Golib dengan Mbak Isti. Hutang dengan saya berarti. Pak. Aduh. Oke, saya pikir itu untuk pertemuan siang hari ini. Kita cukupi ya. Ya Pak. 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 Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang memuaskan tentang apa yang saya sampaikan. Nanti kita belajar bersama lagi. Kita bisa simpulkan bahwasanya kita simpulkan bersama-sama teman-teman supaya tidak ada yang terdolimi, supaya tidak ada yang terkalahkan, dan supaya masing-masing pihak merasa puas, merasa semuanya baru-baru ini supaya masing-masing pihak merasa puas. Saya pikir itu ya untuk pertemuan kali ini anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita coba praktekkan ya, praktek secara langsung. Ya saya pikir itu. Pertanyaan lanjutan sebelum kita tutup sama. Enggak ada Pak. Cukup Pak. Cukup ya. Ya mohon maaf dan terima kasih, kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf waktunya sangat panjang sekali ya. Ini semuanya sama, lapar tentunya. Lapar dan belum sholat zuhur. Ini saya juga kemerungsung. Ini langsung saja saya berikan sedikit masukan untuk kelompok yang terakhir ini tadi 4 orang. Ini Bapak Ibu bisa melihat langsung karena memang namanya waktu itu sangat berpengaruh sekali ya. Sama juga ketika kita mengajar di jam-jam terakhir, ini konsentrasi siswa tentunya sudah sangat-sangat menurun, apalagi kondisi sekarang panas sekali kayak gini. Jadi memang kita harus pandai-pandai memberikan motivasi kepada siswa meskipun di pelajaran terakhir,
kita harus bisa membuat suasana pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan dan menarik. Tentunya kita sebagai guru harus bisa memilih metode yang tepat. Begitu. Nah, sekarang langsung saja saya berikan penguatan untuk secara keseluruhan. Tadi praktek dari Bapak Ibu semuanya sudah cukup lumayan bagus. Ini karena siswanya semuanya sudah dewasa ya, sehingga bisa diajak kompromi. Ya, diajak kompromi dipercepat bisa. Namun nanti ketika Bapak Ibu praktek secara real di kelas, tentunya Bapak Ibu harus benar-benar lebih mempersiapkan diri, terutama penguasaan materi harus benar-benar dikuasai. Jadi tidak sering-sering membaca atau melihat teks begitu, sehingga harus sudah benar-benar di luar kepala. Makanya diberikan media pembelajaran digunakan untuk membantu kita untuk menjelaskan materi, misalnya dengan media PowerPoint ataupun dengan video. Ini nanti kan akan membantu kita untuk menyampaikan materi ke anak. Jadi tidak kelihatan kita itu membaca buku begitu. Juga harus benar-benar dikuasai. Jadi Bapak Ibu harus bisa melihat satu persatu. Anak yang mengantuk, ada anak yang ramai sendiri, ada anak yang misalnya usil. Nah, ini harus bisa kita berikan peringatan ataupun bimbingan agar bisa fokus ke pelajaran. Terus penampilan ini juga sangat penting sekali karena ini juga termasuk dari penilaian. Instrumennya banyak sekali ya, itu ada 25 kalau enggak keliru. Penampilan mulai dari berpakaian atau berbusana itu seperti apa. Tentunya Bapak Ibu sudah reso ya, sudah tahu busana yang cocok atau pantas digunakan untuk mengajar seperti apa. Tentunya sudah tahu, saya tidak akan memberikan istilahnya penjelasan lagi karena Bapak Ibu semua sudah jadi guru. Kemudian penampilan dalam berpakaian ini termasuk kalau maaf ini bagi bapak-bapak, ini rambut juga dirapikan. Besok ketika mau syuting, mau praktek real, ini ya dipotong rambutnya, gitu ya. Jadi tidak kelihatan kayak ya aut-autan begitu, biar lebih rapi lagi begitu. Alangkah lebih bagus juga ini kayak Pak Nur Rohmat ini pakai peci ya, ini kan rapi ya, ini lebih rapi begitu. Tapi ya tidak harus sih, tidak harus, tapi ini kadang-kadang kita kebiasaan biasanya di madrasah masing-masing seperti apa begitu. Kemudian penggunaan media atau IT ini sangat istilahnya akan ditekankan sekali. Ditekankan. Jadi usahakan semuanya menggunakan media. Jangan hanya berbicara monoton begitu, nggak ada tayangan media apapun. Jadi media bisa berupa tayangan slide, bisa media berupa gambar seperti tadi, atau media-media yang bentuk misalnya miniatur atau apa, ini juga bisa dipakai. Yang penting menggunakan. Selanjutnya pemberian motivasi ke siswa juga harus sering-sering, di awal, di tengah, di akhir itu tetap dimotivasi terus sehingga anak-anak tidak ada waktu untuk istilahnya melamun atau malah rame sendiri. Ini tidak ada waktu karena apa? Diperhatikan oleh gurunya. Terus pemberian penguatan kepada siswa baik itu verbal maupun non verbal ini juga sebelum kita gunakan, karena anak itu kalau bisa menjawab pertanyaan baik itu benar atau kurang tepat, jika diberikan penguatan dengan verbal misalnya dengan acungan jempol saja, kalau yang menjawab benar ini sudah luar biasa, anak akan berkesan sekali. Lebih-lebih ditambah dikasih reward atau penghargaan, misalnya tadi dikasih pensil, dikasih permen, itu akan sangat mengesan sekali sehingga itu besok ketika Bapak Ibu praktek real di kelas, tolong itu juga disiapkan, begitu ya. Kemudian kalau yang
nonverbal, misalnya dengan ucapan bagus, betul, terus tadi good job. Nah, ini berarti kan sudah merupakan penguatan-penguatan yang diberikan ke siswa. Jadi jangan sampai menjatuhkan siswa. Tadi saya lihat masih ada misalnya anak menjawabnya kurang tepat, terus gurunya langsung menjawab, wah itu jawabannya kurang tepat itu. Nah, ini kalau kayak gitu kan namanya menjatuhkan siswa. Padahal mungkin siswanya memang baru, ada siswa yang kurang tepat menjawabnya, ini ya gunakan kata-kata yang lebih bijak. Jadi tidak sifatnya kayak menjatuhkan atau itu kan nanti anak jadi kurang pede begitu. Begitu. Terus masukkan lagi pemberian reward tadi sudah ya. Jadi rata-rata tadi saya amati semuanya sudah banyak yang menggunakan pemberian reward ketika anak menjawab benar ataupun apresiasi kepada siswa yang menjawab benar, ataupun tadi juga dilihat ini Bu Iva, Bu Iva ini tadi dibilang bintang kelas. Tapi kalau tadi ada yang bintang 9, bintang 2, bintang 3, ini kalau dari 2 ke 3 itu lumayan. Untuk dekat, tapi kalau dari 2 kok langsung ke 9, ini kan kesannya kayak bergurau begitu. Jadi meskipun ini baru peer teaching, tapi kita usahakan yang serius, bergurau tapi yang agak mapan kita. Jadi karena ini direkam, nanti Bu dosen juga membuka rekamannya, sementara Bapak Ibu juga nanti harus mengupload rekaman masing-masing ke LMS, begitu ya. Jadi ini nanti Bu Iva bisa berbagi link rekamannya, karena tadi Bu Iva sudah merekam dari awal. Ini sampai selesai sudah ada rekamannya semua. Saya lihat ini ada tanda rekaman terus, ini merah kedip-kedip, ini berarti merekam. Begitu. Itu masukan-masukan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini sudah menyita banyak sekali waktu Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ya nggak apa-apa lah Pak, ini memang namanya perjuangan baru kita. Ya, semoga saja dengan semangat dari Bapak Ibu semuanya bisa lulus dengan memuaskan. Allahumma Amin. Amin. Oke, baik, sepertinya itu saja dari saya. Ada tanya jawab nggak ini, kira-kira udah mepet sekali ini waktunya, atau Ya, Bu, bisa sholat tanya zuhur. jawabnya lewat Jabri aja ya? Ya, Bu. Jabri aja ya, ini karena nanti kita nggak sholat zuhurnya, ini sudah terlambat banget ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya semuanya. Salam sehat selalu. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah sampai selesai nanti dan bisa memperoleh hasil yang memuaskan, sehingga di akhir nanti kita bisa lulus bersama-sama. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya Bapak Ibu semuanya ya. Ibu. Oke.